Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 8. Ya, sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Ya. Jadi saya perkenalkan, nama saya adalah Abdullah Muhammad Islamuddin, dan juga partner saya yaitu Mbak Husnia Safira Salsabila. Lanjut, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas terkait dengan kemajuan peradaban Islam Daulah Ayyubiyah. Nah, pesan saya bagi teman-teman sekalian ya, mohon disiapkan buku catatan, pensil, dan juga ditemani oleh snack dan juga minuman. Terima kasih. Ya, lanjut, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu berdirinya Daulah Ayyubiyah. Ya, pada subbab yang pertama ini ya, saya sendiri yang akan membahasnya. Baik, sebelum kita memasuki materinya ya, jadi kita mengenal tokoh-tokoh yang ada di dalamnya ya. Jadi yang pertama adalah Nuruddin Zanggi. Nah, siapakah beliau? Ya, jadi beliau merupakan gubernur daripada Suriah. Ya, jadi pada masa Daulah Abbasiyah ya, gubernur Suriah adalah Nuruddin Zanggi, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Al-Adid. Nah, Al-Adid ini merupakan khalifah ya, merupakan sultan daripada Daulah Fatimiyah. Ya. Yang ketiga adalah Syawar. Syawar ini merupakan perdana menteri daripada Daulah Fatimiyah. Ya, tadi Al-Adid adalah khalifahnya, dan Syawar ini merupakan perdana menterinya. Lanjut, yang keempat adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, beliau merupakan tokoh utama dan tokoh sentral daripada berdirinya Daulah Ayyubiyah. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian Asyaduddin Syirkuh. Ya, beliau ini merupakan paman daripada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, ini yang terakhir adalah Amauri. Ya, beliau adalah pemimpin pasukan salib pada peperangan salib di Daulah Fatimiyah. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan teman-teman. Jadi sebelumnya ya, dari teman-teman sekalian ya, apa yang kalian ketahui tentang Daulah Ayyubiyah? Nah, ini nanti kita akan ketahui sedikit terkait dengan Daulah Ayyubiyah. Ya, jadi Daulah Ayyubiyah ini adalah sebuah dinasti ya, sebuah dinasti yang berkuasa di Mesir, Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Syabakir. Nah, dinasti ini bermadhab Sunni. Nah, nama besar dari dinasti ini diperoleh ya sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mendirikan dan membentuk untuk yang pertama kalinya. Nah, jadi beliau Salahuddin Al-Ayyubi adalah pendiri sekaligus tokoh sentral di dalam Daulah Ayyubiyah ini. Nah, sebelum kita beranjak ya ke berdirinya, nah ada beberapa poin yang kita bahas ya.
Untuk yang pertama adalah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah gejolak Daulah Fatimiyah. Ya. Nah, disinilah baru terlihat ya, baru terbentuk ya berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ya, baik ya, kita lanjut ya. Ya, baik, lanjut. Untuk pembahasan yang pertama, poin pertama, kita memahami sedikit lah ya tentang keruntuhan daripada Daulah Abbasiyah. Ya, baik. Jadi Daulah Abbasiyah ini ya pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam. Ya, kemarin dari teman-teman juga sudah membahas terkait bab tentang Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini ya mulai menampakkan kemundurannya pada periode yang kedua kekhalifahannya. Nah, kelemahan di bidang politik dan juga pemerintahannya ya, di situ merupakan penyebab ya daripada runtuhnya Daulah Abbasiyah ini. Nah, ada juga yang mengatakan ketidakmandiriannya dalam bidang politik dan juga pemerintahannya. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan dinasti-dinasti ya, daulah-daulah kecil melepaskan ya atau terpecah dari penguasaan Daulah Abbasiyah, karena dirasa Daulah Abbasiyah ini sudah mengalami kemunduran ya, atau sudah dirasa akan terpecah ya, seperti itu. Jadi daulah-daulah kecil melepaskan diri masing-masing ya. Selanjutnya yaitu gejolak Daulah Fatimiyah. Nah, ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu Daulah Fatimiyah. Ya, baik teman-teman. Jadi Daulah Fatimiyah ini adalah salah satu ya, Daulah Fatimiyah ini adalah salah satu Syiah ya, daulah Syiah dalam Islam. Ya. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi yaitu Fatimah Az-Zahra ya. Pada waktu itu dengan khalifah pertamanya yaitu Ubaidillah Al-Mahdi, dan khalifah terakhirnya yaitu siapa? Yap, yaitu Al-Adid Billah. Ya. Kemudian daulah ini membangun sebuah kota megah yang bernama Al-Qahira ya, atau sekarang disebut sebagai Kairo. Nah, pusat pemerintahan pada Daulah Fatimiyah ini berpusat ya, terletak di Mesir ya, seperti itu. Kemudian kita akan mengetahui gejolak-gejolak ya, penyebab Daulah Fatimiyah ini runtuh ya. Jadi yang pertama adalah Syawar ya. Siapa tadi Syawar? Ya, betul sekali. Syawar adalah perdana menteri daripada Khalifah Al-Adid. Nah, pada tahun 1167 waktu itu Syawar melakukan pengkhianatan. Nah, pada waktu itu Syawar bersekongkol dengan pasukan salib yang dipimpin oleh Amauri. Nah, ketika itu Al-Adid Billah meminta bantuan kepada gubernur Suriah. Siapa? Nuruddin Zanki. Nah, gubernur Suriah tersebut mengirimkan pasukannya yang bernama Asyaduddin Syirkuh
dan juga mengajak keponakannya, ya, Ashaduddin Shirkuh mengajak keponakannya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Namun pada akhirnya pemberontakan Shawar dan juga Amauri berhasil diselesaikan, tapi hal tersebut diselesaikan dengan cara gencatan senjata atau perdamaian, ya, dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Akhirnya dilakukanlah perdamaian atau gencatan senjata. Nah, yang kedua, 2 tahun kemudian, ya, tepatnya pada tahun 1169, Shawar bersama Amauri melakukan pemberontakan kembali. Nah, mungkin Shawar merasa belum puas, ya, merasa ingin menguasai daripada daulah Fatimiyah tersebut, dan ternyata Shawar memiliki dendam terhadap Ashaduddin Shirkuh dan juga Salahuddin Al-Ayyubi karena pemberontakan yang pertama tadi bisa dicegah oleh Salahuddin dan juga Ashaduddin. Nah, di sini kemudian Khalifah Al-Adid meminta bantuan kembali dan akhirnya dikirimlah seperti yang pertama tadi, yaitu Ashaduddin Shirkuh dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah peperangan, ya, akhirnya Shawar dan Amauri bisa diatasi dan sudah tidak bisa dimaafkan, ya, karena untuk memberontak pengkhianatan yang kedua kalinya, dan akhirnya Shawar dan juga Amauri dipenjarakan. Nah, di sini ketiga ini merupakan cikal bakal, ya, akan terbentuknya daulah Ayyubiyah. Ya, kemudian Ashaduddin, ya, setelah Perdana Menteri Shawar, ya, di penjara, nah, Ashaduddin ini diangkat sebagai Perdana Menteri menggantikan Shawar. Nah, karena dirasa Al-Adid bilah jasa Ashaduddin Shirkuh ini cukup berjasa bagi daulah Fatimiyah, akhirnya Al-Adid mengangkat Ashaduddin menjadi Perdana Menteri pada daulah Fatimiyah. Nah, kemudian kurang lebih selang 2 bulan Ashaduddin Shirkuh wafat. Nah, dan akhirnya setelah dipikirkan kembali, akhirnya, ya, yang tadi Ashaduddin Shirkuh dan juga keponakannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang membantu daulah Fatimiyah, akhirnya Al-Adid memanggil Salahuddin Al-Ayyubi untuk diangkat sebagai Perdana Menteri menggantikan Ashaduddin Shirkuh. Nah, pada waktu itu Salahuddin masih terbilang cukup muda tentunya, yaitu pada umur 32 tahun. Nah, kemudian, ya, di sini kita yang ketiga, poin ketiga, yaitu berdirinya daulah Ayyubiyah. Ya, bisa teman-teman perhatikan, ya, pada gambar itu merupakan ilustrasi, ya, daripada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, ya. Nah, pada tahun 1171 Al-Adid bilah selaku Khalifah daulah Fatimiyah mengalami sakit, nah, hingga akhirnya wafat. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi yang menjabat sebagai Perdana Menteri, ya, dengan kesepakatan para tokoh-tokoh daulah Fatimiyah dan juga para masyarakatnya, akhirnya sepakat, ya, mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa, ya, sebagai penguasa pada daulah Fatimiyah. Nah, kemudian, ya, pada tanggal 10 Muharram Salahuddin memproklamasikan berdirinya daulah Ayyubiyah. Ya, nama tersebut diambil dari turunan beliau yaitu Al-Ayyub. Ya.
disitulah terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Jadi terbentuknya Daulah Ayyubiyah ini merupakan revolusi dari Daulah Fatimiyah atau sisa-sisa dari Daulah Fatimiyah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya bisa teman-teman amati ya terkait dengan wilayah-wilayah ya pusat pemerintahan ya pada waktu dinasti Ayyubiyah ya. Baik, mungkin dari sebab berdirinya Daulah Ayyubiyah ya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh partner saya ya, Mbak Khusnia. Materi selanjutnya adalah peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Nah, teman-teman, pada masa Daulah Ayyubiyah ini ada banyak sekali kemajuan peradabannya. Misal pada bidang pendidikan, arsitektur, militer, perdagangan, pertanian, dan banyak lagi yang lain. Yang pertama adalah kemajuan bidang pendidikan dan arsitektur. Ditunjukkan dengan pembangunan Rumah Sakit Al-Nuri. Rumah Sakit Al-Nuri merupakan rumah sakit kedua di Damaskus setelah Rumah Sakit Al-Walid. Seperti halnya rumah sakit pada umumnya, Rumah Sakit Al-Nuri ini digunakan sebagai tempat pengobatan. Namun di samping itu, Rumah Sakit Al-Nuri juga digunakan sebagai sekolah kedokteran, karena tentunya peralatan-peralatan yang ada di dalam Rumah Sakit Al-Nuri sangat mendukung untuk digunakan sebagai praktik sekolah kedokteran. Kemajuan bidang pendidikan dan arsitektur yang kedua ditunjukkan dengan adanya monumen-monumen dengan relief kaligrafi. Penguasa Daulah Ayyubiyah pada saat itu telah menorehkan seni menulis indah atau yang biasa disebut dengan kaligrafi. Sejak saat itu, diperkirakan seni kaligrafi atau khat Arab gaya Kufi muncul dan berkembang. Gambar di samping itu adalah contoh dari kaligrafi Arab gaya Kufi. Kemudian, kaligrafi gaya Kufi ini diperbaharui dan melahirkan gaya kaligrafi Naskhi. Gambar di sampingnya itu merupakan contoh dari kaligrafi gaya Naskhi. Salah satu prasasti yang sampai saat ini masih bisa dilihat dan dibaca itu terdapat di Menara Benteng Aleppo. Kemudian yang ketiga yaitu ditunjukkan dengan dibangunnya Madrasah Al-Salahiyah. Madrasah Al-Salahiyah ini merupakan madrasah terkemuka dan terbesar yang bertempat di Kairo. Madrasah ini didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dan merupakan madrasah terbesar kedua setelah Madrasah Nizamiyah. Namun sayang sekali, sekarang madrasah-madrasah tersebut tidak bisa ditemukan lagi. Pada masa itu, juga banyak sekali didirikan madrasah di wilayah kekuasaan Daulah Ayyubiyah, seperti di Yerusalem, kemudian Mesir, kota Iskandariyah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ditunjukkan dengan pembangunan rumah sakit di Kairo. Salahuddin Al-Ayyubi juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Bangunan kedua rumah sakit itu dirancang mengikuti model rumah sakit Nuriyah atau Al-Nuri teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi di Damaskus, yakni selain berfungsi sebagai tempat pengobatan juga digunakan sebagai sekolah kedokteran. Dan salah seorang dokter terkenal yang juga menjadi dokter pribadi Salahuddin adalah Ibnu Maimun yang beragama Yahudi. Kemajuan yang kedua itu ada di bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah ini bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Mereka juga membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah dan Lautan Hindia. Oleh karenanya, hubungan internasional
dalam perdagangan jalur laut maupun jalur darat semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan juga negara yang telah dikuasai oleh Daulah Ayyubiyah ini. Mereka juga menyempurnakan sistem perpajakan. Bahkan, mereka juga sudah menggunakan sistem kredit, sudah mempunyai bank, dan juga ada mata uang yang terbuat dari emas. Kemudian kemajuan yang kedua itu ditunjukkan dengan adanya percetakan mata uang. Uang yang dicetak itu dinamakan dirham campuran atau biasa disebut dengan fulus. Fulus ini terbuat dari tembaga. Percetakan uang ini dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi. Fulus ini digunakan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang nilainya kecil, dan 1 dirham itu setara dengan 48 fulus. Kemajuan yang ketiga itu ditunjukkan dalam hal perindustrian. Dalam bidang industri pada masa Ayyubiyah sudah mengenal kemajuan, seperti dibuatnya kincir air oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Mereka juga sudah ada pabrik seperti pabrik karpet, pabrik kain, dan juga pabrik gelas. Pabrik-pabrik itu selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, juga digunakan untuk meningkatkan ekonomi pada masa Daulah Ayyubiyah. Kemajuan yang ketiga itu adalah kemajuan bidang militer dan sistem pertahanan. Ditunjukkan dengan kekuatan militer yang tangguh. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan Barbar, Turki, dan Afrika. Selain itu, mereka juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan juga panah. Bahkan, dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Pantas saja ya teman-teman, kekuatan militer pada masa ini terkenal sangat tangguh dan berhasil mengalahkan banyak sekali musuh-musuhnya. Yang kedua yaitu ditunjukkan dengan benteng Qal'ah al-Jabal. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qal'ah al-Jabal atau lebih dikenal dengan sebutan benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Benteng ini terletak di sekitar Bukit Muqattam, berdekatan dengan Medan Sayyidah Aisyah. Ide membuat benteng ini merupakan hasil pemikirannya sendiri yang direalisasikan pada tahun 1183 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi juga memerintahkan agar bahan batu yang digunakan untuk membangun pondasi benteng tersebut diambil dari batu-batu yang terdapat di piramid di Giza. Kebayangkan teman-teman betapa kuatnya dan kokohnya pondasi benteng Qal'ah al-Jabal ini. Nah, benteng Qal'ah al-Jabal ini dikelilingi pagar yang tinggi dan kokoh. Untuk memasuki benteng saja, terdapat beberapa pintu utama, di antaranya ada pintu Fat, pintu Nasr, pintu Halq, dan juga pintu Luq. Kemudian, terdapat juga saluran air yang berasal dari Sungai Nil, yang pada masa itu menjadi bekal minum untuk para tentara. Pada masa Kerajaan Utsmaniyah, benteng ini juga mengalami perluasan, dan di dalam kawasan benteng ini terdapat Museum Polis, Qasrul Jawhara atau Museum Permata, dan Mataf Al-Fan Al-Islami atau Museum Kesenian Islam. Kemudian kemajuan yang keempat yaitu kemajuan bidang pertanian. Pada masa ini, mereka menggunakan sistem irigasi dengan cara membangun waduk dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian mereka. Sehingga hasilnya itu produk panen mereka sangat berlimpah. Produk panennya seperti kurma, gula, dan juga gandum. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari kami. Kami memohon maaf atas banyak kesalahan dan kekurangan dalam lisan maupun tulisan
yang telah kami lakukan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami pamit undur diri.